penjelasan tentang proyek ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Nurdin. Saya rasa kita semua sudah memahami struktur kurikulum. Namun saya akan menambahkan sedikit. Ya, ini pertanyaan buat kita Bapak Ibu. Tantangan atau kecemasan apa yang dirasakan atau dipikirkan tentang pembelajaran berbasis proyek? Ya, tentu semua kita bertanya-tanya kan, dan kita semua pasti punya kecemasan. Dengan adanya proyek ini semua merasa cemas, apakah proyek ini bisa kita lakukan atau tidak? Ya. Ini bisa lakukan. Ini gambaran tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk menerapkan profil pelajar Pancasila ini ada 4 item yang ditawarkan oleh pusat kepada kita Bapak Ibu. Yang pertama itu intrakurikuler. Ini berdasarkan Badan Standar Kompetensi Badan Standar Kelulusan dan Asesmen Pendidikan nomor 33 tahun 2022 sudah tercantum semuanya di situ. Jadi di intrakurikuler ini sudah ditentukan di dalam Badan Standar Kelulusan dan Asesmen Pendidikan. Kemudian tentang budaya sekolah dari Bapak Ibu ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kita benar-benar siap untuk menerapkan budaya-budaya positif Bapak Ibu ya. Kurikulum merdeka kalau kita tidak merubah mindset kita, tidak merubah pemikiran kita, masih menggunakan pola-pola yang lama, sama saja ya, tidak ada kemerdekaan di dalam pembelajaran. Jadi budaya-budaya positif yang harus kita terapkan. Budaya positif itu sederhana saja Bapak Ibu. Ya. Cara kita berkomunikasi dengan siswa itu termasuk budaya positif. Ya. Jadi saya mungkin tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang budaya positif, karena nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek. Kemudian tentang ekstrakurikuler. Nah, ini yang Pak Nurdin bilang tadi ya. Jadi ada 4 komponen ini yang harus kita masukkan di dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Ekstrakurikuler juga terus jalan. Itu terkait minat dan bakat anak-anak. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang kokurikuler. Jadi ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan budaya positif. Ini yang harus benar-benar diterapkan untuk warna di dalam kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Lanjut, okay. Nah, profil pelajar Pancasila ini saya tidak perlu jelaskan banyak, mungkin bisa dilanjutkan karena ini sudah pernah ditempelkan di dinding ini. Elemen-elemen kunci yang akan kita menjadi rujukan di dalam penilaian proyek ini ada di sini Bapak Ibu. Ada contohnya ya, iman dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kuncinya ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nanti di dalam proses asesmen ini nanti dimunculkan Bapak Ibu. Nanti kita akan buat deskripsi. Apakah tergantung elemen apa yang kita masukkan di dalam proyek itu. Kemudian elemen kuncinya itu. Kemudian akan dibuatkan deskripsi apakah sudah tercapai elemen-elemen kunci ini atau tidak. Lanjut Bu. Nah, manfaat penguatan proyek pelajar Pancasila mungkin bisa dilanjut saja. Sudah. Nah, melansir dari dokumen tadi yang sudah saya katakan. Lanjut Bu. Nah, ini penjadwalan kelima tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Nurdin. Kita tinggal memilih apakah kita memilih yang reguler atau yang blok. Kalau yang reguler ada sistem harian dan mingguan. Kalau blok ada sistem bulanan atau semester. Jadi kita tinggal sepakati sebentar ya. Kira-kira kita gunakan ini yang harian yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tujuan sekolah kita, ataukah kita menggunakan sistem blok. Lanjut. Nah, lanjut ini struktur kurikulum sudah dijelaskan sama Pak Nurdin tadi. Lanjut Pak Nurdin. Nah, ini jadwalnya juga sudah dijelaskan juga sama Pak Nurdin. Nah, ini ya. Ini juga bulanan. Ya, lanjut Bu. Nah, perencanaan proyek. Jadi di dalam perencanaan proyek, yang pertama kita harus merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pembentukan fasilitator proyek. Jadi di samping ada penanggung jawab, ada koordinator proyek. Di setiap tema-tema itu harus kita tentukan siapa yang menjadi fasilitator di situ. Kemudian identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian pemilihan tema umum. Yang berikut penentuan topik spesifik. Selanjutnya pada tahap merancang modul proyek. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran ketika kita membuat satu modul. Kita sebut langkah-langkah ini dengan sebutan OKAR ya. OKAR itu orientasi, kemudian kontekstual,
ASI dan refleksi. Nah, di orientasi ini kita melakukan perkenalan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Contohnya ketika kita mengambil tema kearifan lokal. Nah, kita tentunya harus perkenalkan dulu kearifan lokal yang ada di budaya Rote ini apa saja. Itu kan terintegrasi berapa mabel ya, bisa PS di situ, bisa bahasa Indonesia mungkin ya, pakai teks prosedur bahasa Indonesia kan, belajar teks prosedur, ya, prakarya mungkin atau guru bahasa Inggris juga bisa di sini. Nanti tinggal kita sepakati yang masuk atau yang cocok dengan tema ini kira-kira pelajaran apa saja supaya bisa menjadi kolaborasi di dalam kelas nanti. Kemudian pada tahap refleksi. Nah, ini harus kita refleksi. Apakah refleksi ini kita melihat perkembangan proyek? Apakah proyek ini sudah cocok untuk sekolah? Sudah terkena dengan kebutuhan siswa atau tidak? Nanti ini menjadi refleksi buat kita semua. Nah, ini strategi pengembangan proyek. Ada berapa langkah-langkah? Lanjut saja, Bu. Lanjut. Nah, ini contoh cuplikan modul proyek. Yang pertama tema gaya hidup berkelanjutan, topik sampahku, tanggung jawabku, total 57 jam pelajaran. Bapak Ibu, jadi penentuan proyek ini masing-masing proyek itu waktunya tidak sama Bapak Ibu ya. Ada waktunya membutuhkan waktu lama, ada yang waktunya membutuhkan waktu sedikit ya. Jadi tergantung ya, tema apa yang kita pilih. Kalau tema yang memang membutuhkan waktu lama, berarti memang membutuhkan waktu yang lama, jam yang lama. Nah, lanjut Bu. Nanti kita akan membahas ini. Lanjut saja Bu. Nah, asesmen perlu diperhatikan dalam rancangan asesmen proyek. Yang pertama, pertimbangan keberagaman kondisi peserta didik dan sesuai metode asesmen. Kemudian pertimbangkan tujuan pencapaian proyek, pembuatan indikator perkembangan. Yang tadi saya katakan kan yang masuk di situ apakah elemen-elemen apa, kemudian dia masuk di kata kunci apa yang akan kita tentukan di dalam satu proyek itu. Sehingga nanti ketika kita melakukan asesmen, apakah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita cantumkan itu muncul atau tidak? Ya? Jadi di dalam proyek ini sebenarnya tuntutannya jangan Bapak Ibu berpikir proyek ini harus menghasilkan satu produk barangnya. Produk itu nanti kita akan bahas, nanti ada pembahasannya itu. Nah, ini rubrik yang digunakan di dalam penilaian satu proyek. Ini Bu, nanti kita akan diskusi. Saya cuma mau menawarkan tentang nanti materi apa atau tema apa yang harus kita terapkan di dalam proyek desain ini. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi itu Bu, yang setelahnya lagi sebelumnya. Ya, jadi produk itu tidak perlu harus menghasilkan produk barang dan berpestapora. Karena kalau kita berkaca atau kita mengambil sekolah-sekolah penggerak itu mereka punya anggaran dan intervensi pemerintah mereka itu 3 tahun. Kalau mereka mensosialisasi kepada kita sekolah-sekolah yang tidak memiliki anggaran, memang wajar. Kita tidak memiliki. Kalau mereka punya produk yang barang dan sebagainya macam, wajar karena mereka punya anggaran dari pusat. Tapi kita sekolah yang tidak memiliki anggaran dan profil pelajar Pancasila sebenarnya bukan produk barang atau berpestapora yang harus kita lihat, tetapi apakah nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila itu muncul. Ini bisa saja karakternya muncul, public speakingnya muncul, tergantung tema yang dipilih di situ. Kemudian keterampilan menulis atau dapat berupa aksi atau kampanye sesuai dengan temanya. Contoh yang tadi saya bilang kearifan lokal ya. Kearifan lokal ketika gelar karya mungkin kita bisa menampilkan anak-anak menari atau lukisan-lukisan anak tentang batik Rote, itu bisa kita pamerkan. Jadi tidak melulu harus produk yang mahal yang harus kita tampilkan. Ini tentunya kita sekolah yang kecil yang tidak punya anggaran susah kita laksanakan. Jadi ini sebenarnya mindset yang keliru. Yang sekolah-sekolah besar pun sulit melaksanakan ini karena berpikir produk penerima ini harus menghasilkan produk yang mahal, dan ini sulit dilaksanakan di beberapa sekolah. Dan ini bukan cuma isu di Rote, tapi ini isu nasional Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, sekarang kita masuk
Bapak Ibu mungkin bisa menulis tema apa yang cocok dengan keadaan sekolah sini. Nanti kita diskusikan yang Bapak Ibu telah tulis itu apa yang kita tentukan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan sekolah. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap keberlangsungan kehidupan dunia maupun lingkungan sekitarnya. Nah, contoh kegiatannya Bapak Ibu, yang pertama, meminta siswa membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Ini tinggal nanti Bapak Ibu tulis saja yang cocok dengan keadaan sekolah seperti apa. Tinggal kita sepakati sebentar ya, apa yang harus kita buat. Dan minimal 3 tema yang harus kita tentukan untuk tahun ini. Yang kedua, mengajak siswa untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Ini juga bisa, tinggal kita buat satu produk atau satu proyek pengadaan tempat sampah mungkin. Nah, di situ kita lihat apakah siswa bisa memisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nanti penilaiannya ada di mana? Penilaian mungkin di karakter kan? Karakter profil pelajar Pancasilanya apa di situ? Siswa dapat memisahkan sampah organik itu karakternya yang muncul situ apa kira-kira? Nah, tinggal nanti kita sepakati ya. Kita kan nanti susun modul sama-sama kan Bapak Ibu? Nah, kemudian mengajak siswa untuk mengurangi sampah plastik, misalnya membawa botol membawa botol minum dari rumah atau mendaur ulang sampah atau barang bekas lainnya. Nah, ini. Kemudian membuat poster tentang lingkungan yang sehat dan bersih. Ini tema tentang gaya hidup berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih satu dari sini atau memilih 2. Nanti yang lain itu tinggal kita lanjut Bu. Nah, ini tema tentang kearifan lokal. Dipilih tema ini dengan harapan dapat membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuri melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar maupun daerah tersebut. Contoh kegiatan, nah ini contoh kegiatan yang saya tawarkan ini memberikan siswa tugas untuk eksplorasi kearifan lokal yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Yang kedua, membuat karya seni yang mengandung unsur kearifan lokal, misalnya lukisan tentang tenun rote. Kemudian mengadakan festival kearifan lokal seperti pementasan tarian, pameran, dan permainan tradisional. Oh iya Bapak Ibu ya, sekedar mengingatkan lagi atau sekedar penguatan sama kita Bapak Ibu, gelar karya itu Bapak Ibu kita bisa kondisikan dengan keadaan sekolah kita atau kondisikan dengan kegiatan di masyarakat. Nah sekarang apalagi sekarang kan menyambut 17 Agustus ya Bapak Ibu. Momen 17 Agustus ini bisa kita pakai untuk gelar karya anak-anak Bapak Ibu. Contohnya kita menggelar tadi tarian-tarian rote mungkin di momen 17 Agustus ini kita bisa gelar. Atau mungkin kita bisa gelar pada saat penerimaan rapor dan nanti bisa juga. Supaya orang tua juga bisa lihat, oh ini ternyata anak-anak hasilkan seperti ini. Jadi itu kalau kita pakai sistem blok, ya. Kalau sistem harian lagi lain, ya. Lanjut tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, contoh kegiatan Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama yang menonton bersama film edukatif tentang toleransi dan keberagaman. Yang kedua, mengajak siswa berdiskusi mengenai isu-isu atau permasalahan tentang keberagaman. Nah, ini juga bisa, tapi kayaknya agak sulit juga ya. Karena kalau kita ajak mereka menonton film edukasi, kapan waktu kita ajak mereka? Kemudian kalau kita tentukan waktunya malam, ini berisiko juga buat anak-anak ya. Ini kayaknya Bhinneka Tunggal Ika memang rumit sebenarnya. Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita laksanakan sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau sekolah tertentu memang bisa, tapi kalau sekolah kita keadaan geografisnya seperti ini ya susah kita laksanakannya. Tim kita lewat ini. Nah, bangunlah jiwa dan raganya. Ini sebenarnya sangat bisa kita laksanakan. Contoh kegiatan yang pertama mengadakan seminar tentang anti perundungan, anti kekerasan dan lainnya dengan mengundang narasumber yang ahli di bidang tersebut. Jadi Bapak Ibu langkah-langkah pada kegiatan pada proyek ini yang tadi OKA kan, orientasi, kontekstual, aksi. Di aksi sini Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki keilmuan di situ atau narasumber kita terbatas di sekolah, kita bisa menghadirkan orang lain. Atau kita bisa mengajak anak-anak untuk mengunjungi hal tempat-tempat yang berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, yang berikut mengadakan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru di sekolah. Nah, ini juga bisa kita laksanakan ya. Tinggal kita buat modul proyeknya seperti apa. Nah,
suara demokrasi ini sangat bisa suara demokrasi kita buat. Yang pertama, pemilihan ketua OSIS kan belum dilakukan kan, tapi kita buat sedemikian rupa, kita perkenalkan dengan mereka organisasi itu apa, ya. Pemilihan ketua kelas juga belum, kemudian melakukan musyawarah saat penetapan kesepakatan kelas atau tata tertib di sekolah. Jadi ketika kita melakukan tata tertib atau membuat tata tertib, kita mengundang siswa, beberapa orang siswa untuk melakukan musyawarah. Apakah tata tertib ini memberatkan mereka atau tidak? Gitu. Lanjut. Jadi sudah ada beberapa tema itu yang bisa kita laksanakan ya. Nanti kita tinggal sepakati tema apa yang harus kita jalankan di sekolah ini. Minimal 3 tema, jangan kita terlalu banyak juga, nanti susah juga kita buat di sekolah, nanti tidak akan berjalan. Selanjutnya rekayasa dan teknologi. Nah, ini rekayasa dan teknologi kegiatannya pertama merancang teknologi kincir angin sebagai teknologi pompa air. Ini mungkin susah kita buat karena kita tidak memiliki aliran air yang deras di proses ini. Yang berikut merancang teknologi yang dapat mengurangi sampah anorganik dan organik di sekolah. Sampah anorganik di sekolah. Jadi kita harus merancang teknologi. Anak-anak bisa merancang teknologi di situ. Jadi kalau seandainya merancang teknologi ini kita ambil, berarti nilai-nilai yang muncul di produk pelajaran Pancasila atau apa? Mungkin ada inovatif di situ ya. Ada kreatif juga di situ, gotong royong juga di situ ada ya. Jadi ini sudah ada gambaran Bapak Ibu ya. Sebenarnya mudah kita buat modul ini ya. Sudah ada gambaran. Selanjutnya membuat rekayasa hewan agar mendorong proses perkembangbiakan semakin meningkat. Nah, ini kayaknya Pak Mersi sering lakukan ini ya. Supaya hewan produksi semakin meningkat, apa yang harus dilakukan ya. Lanjut. Kewirausahaan. Kewirausahaan kita bisa mengadakan market day, tapi market day untuk di Rote ini agak susah karena minat beli orang Rote ini susah ya. Kemudian Rote ini hampir setiap hari ada pasar. Nah, kalau seandainya market day kita jual sayur misalnya kan, atau jual kue, orang malah beli kue di tempat lain atau beli sayur di tempat lain, beli sayur di pasar atau di mana-mana bisa ya. Jadi market day ini sangat tidak mungkin kita lakukan di Rote ini. Kalau di sekolah-sekolah lain, ya mungkin bisa dan tidak ada pasar-pasar harian ya. Kemudian, ya itu jadi ada beberapa tema itu yang bisa kita mengolah botol kaca bekas menjadi karya seni yang bernilai ekonomis. Ini juga bisa. Ini terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran ya. Dengan prakarya, seni budaya juga bisa masuk di situ, ya. Bisa berkolaborasi untuk menyusunkan atau membuat satu proyek ini. Itu. Jadi sudah ada tadi gambaran beberapa tema yang bisa kita tentukan. Kemudian kita sepakati kira-kira tema apa yang kita pilih. Kemudian apakah kita menggunakan sistem blok atau sistem reguler? Gitu. Kalau sistem blok ya tentunya kita harus pangkas beberapa mata pelajaran yang kita ambil. Supaya pembelajaran kita sama dengan kurikulum 13. Kita pulang jam berapa ya? Di kurikulum Merdeka juga pulangnya jam segitu. Sama. Itu tentang P5, tentang asesmen nanti ya. Atau lanjut dengan asesmen. Ya? Ini dulu supaya kita tinggal